Hai Zoners, selamat sore, selamat datang di hari Kamis di Uzon Talk. Akhirnya bertemu lagi dengan gue. Ya, udah lama banget, nggak lama banget sih, baru berapa episode sebelumnya lah ya. Kalau minggu lalu kita udah ngomongin yang agak serius dengan Kementerian Perdagangan. Minggu ini kita ngomongin yang sama juga, agak serius juga. Itu sejujurnya agak di luar comfort zone. Kenapa? Karena berat sama kayak kemarin kita udah ngomongin tentang social commerce. Kali ini gue mau ngomongin tentang apa coba? Pajak. Bingung gak sih kok user ngomonginnya pajak gitu, digitalnya di mana? Makanya hari ini langsung gue datangkan mas-mas abang-abang mas-mas ya. Ada Mas Rehan di sini dari pajak.io yang akan jelasin tentang emang pajak itu bisa didigitalin ya Mas gitu. Emang bisa di zaman sekarang pajak tuh bukannya riweuh, bukannya aduh gitu ya. Sebagai anak komunikasi sih gue udah nyerah banget gitu sama pajak. Nah, boleh kali Mas kenalin dirinya dulu ke Uzoners nih Mas. Oke, halo semua. Halo teman-teman Uzoners ya, benar ya? Iya, betul. Oke, pertama kali thank you Mbak ya udah diundang ke sini. Jadi kayak nama saya Raihan. Saya co-founder dan CEO dari pajak.io. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih Mas ngomongin pajak.io. Aku sih kita udah lumayan familiar ya, mungkin beberapa tahun ini kan memang pemerintah juga itu memang lagi pengen go digital lah. Kita bisa tahu apa-apa semua serba digital, terutama setelah pandemi gitu ya, semua serba digital termasuk pajak gitu, ada mulai e-filing, e-form gitu. Nah tapi faktanya katanya sih, ini aku berdasarkan yang dikutip ya dari DJP, katanya bahkan sampai tanggal 30 April 2023 kemarin itu yang jumlah lapor tuh belum memenuhi target gitu. Jadi kayaknya masalah pajak tuh masih gitu-gitu aja tuh, kayak masalah yang gak lekang oleh waktu gitu. Kayaknya tiap tahun ada aja, selalu diingetin sama Bu Sri Mulyani gitu, kayaknya ayo dong bayar pajak gitu. Sebenarnya masalahnya tuh di apa sih? Apakah karena memang aksesnya yang sulit, atau memang karena dana, atau justru karena emang ya dasarnya aja emang kita nggak disiplin aja gitu untuk bayar pajak? Sebenarnya apa sih Mas masalahnya? Jadi kayak dari data yang kemarin, yang tadi itu data tahun 2023. 30 April 2023. 2023 pukul 24.00 tuh. Oh, berarti konteksnya itu kayak pajak korporat ya, untuk Pajak korporat, betul. untuk badan berapa persen katanya? Katanya sih di sini pelaporan surat SPT tahunan pajak itu kurang dari 1 juta, baru kurang dari 1 juta. Berarti 48,77%. 48,7%. Oh, itu per 30 April 30 ya? April 2023. Jadi emang kalau emang deadline ya untuk pelaporan pajak perusahaan itu ya bahasa peraturannya biasanya 4 bulan setelah akhir tutup buku. Misalnya tutup bukunya Desember. Terus kayak 4 bulan berikutnya kan berarti kan April gitu di April gitu kan deadline-nya. Dan per 30 April ada 48%. Tapi sebenarnya kalau banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang tutup bukunya nggak di Desember. Oh, oke. Iya, misalnya kayak dia yang pembukuannya let's say nggak Januari Desember tapi kayak Juli Juni gitu. Oh, jadi tengah tahun gitu ya? Iya, jadi kan sebenarnya ya 4 bulan setelah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober mungkin baru masukin gitu. Tapi yang mayoritas sih emang pasti di Januari Desember ya, jadi kayak yang di April. Kalau misalnya kemarin sih kayak saya sempat baca-baca gitu, kayak ada publikasi dari Asian Development Bank ya. Nah di situ tuh dibilang kalau Indonesia tuh at least tuh masih di atas rata-rata ASEAN lah ya di Southeast Asia, Asia Tenggara. Karena biasanya tuh di Asia Tenggara tuh tingkat kepatuhannya tuh 40%-an gitu. Oh, jadi kita lumayan tinggi lah ya? Kayak oke lah, agak tinggi. Lumayan lah. Lumayan lah, agak tinggi. Tapi sebenarnya kayak masalahnya apa sih? Ya kalau di data yang lain ya, Pak Dirjen tuh pernah ngomong, katanya tuh UMKM itu banyak banget kan, ada 65 juta ya katanya ya. Tapi yang patuh pajak tuh cuma 2% katanya. Berarti dikit banget dong ya Mas? Dikit banget. Jadi kan sebenarnya banyak juga emang mereka yang masuknya di bisnis underground. Let's say mungkin ya maksudnya dia nggak punya badan hukum gitu kan. Iya. Nggak resmi gitu ya? Nggak resmi. Ada mungkin yang kayak daftar PT tapi nggak comply juga. Nggak comply itu maksudnya kayak nggak lapor SPT-nya. Padahal kan permasalahan kenapa mereka nggak lapor SPT-nya. Rumit sih. Jadi kayak emang SPT-nya itu kalau aku lihat ya, kalau emang dari kacamata awam ya, itu emang isian-isian yang ada di e-form itu kayak sebenarnya kayak rumit. Walaupun di Ditjen Pajak kita tahu ya,
ada insentif juga buat UMKM yang kayak pajaknya tuh dipermudah lah, cuman bayar 0,5% katanya dari revenue yang didapat tiap bulan. Jadi tiap bulan dia ngitung revenue-nya berapa kali 0,5% bayar. Tapi setiap akhir tahun harus dilapor tuh yang udah dibayar gitu kan. 12 bulan ke belakang tuh kayak gimana. Tapi pas di laporannya itu tuh kayak ada permintaan kayak masukan neraca, pembukuan, terus kayak gitu ya? laba rugi, terus ada kayak banyak terms pajak yang mungkin kayak penghasilan yang dikenakan pajak final, terus kayak ada penghasilan yang tidak kenakan pajak final. Oh iya, itu kayak tiap ngisi SPT kita aja yang individu tuh kayak ini apaan ya gitu. Iya kan, itu maksudnya apa, dan emang banyak banget sih kayak jargon-jargon yang emang tuh kayak emang belum UMKM friendly sih gitu. Jadi ya kelihatannya tuh yang kayak porsi besarnya kenapa ya tingkat kepatuhan ya pelaporan SPT itu nggak tinggi sih. Oke, jadi memang opini saya. Memang salah satunya mungkin karena ribet ya, kayak ya kita mungkin users juga wajib pajak, mungkin yang udah wajib pajak tahu ya tiap tahun kita harus isi SPT. Itu aja kita tiap tahun, padahal tiap tahun isi tetap harus tiap tahun diingetin. Ini cara ngisinya gimana ya? Tetap harus dikasih tutorial, ini tuh masukin yang ini tuh masukin yang ini. Itu udah sama perusahaan tuh udah dimudahkan lah, udah dikasih how to-nya. Apalagi UMKM mungkin nggak ada how to-nya gitu ya Mas, nggak ada. Ini cara ngisinya gimana? Jadi ya mungkin aja sih ya, jadinya salah satu penyebab ya. Tapi kalau di pajak sendiri nih Mas, mungkin Mas Rehan kan lebih familiar nih dengan di dunia pajak itu dibanding aku gitu. Tapi seberapa digital sih Mas sekarang di dunia perpajakan? Karena kan aku taunya ya e-form gitu ya, e-filing. Nah, selain itu seberapa digital sih sebenarnya sekarang itu? Kalau misalnya kita ngomongin digitalisasi ya perpajakan tuh sebenarnya udah agak lama sih sebenarnya Mbak. Itu kayak udah dari aku tuh lulus kuliah itu 2014 lah waktu itu, lulus dari UI. Terus kayak sempat kerja jadi konsultan pajak. Pas di konsultan pajak sih emang udah digital sih. Maksudnya udah digital tuh adalah kita udah kayak SPT kan ada yang tahunan, yang bulanan buat perusahaannya. Yang pajak bulanan itu kita bikinnya udah pakai ada apps resmi dari Ditjen Pajak gitu, namanya ISPT kayak gitu. Waktu aku magang dulunya kayak berapa tahun sebelumnya masih pakai kertas minyak yang harus manual gitu ya, masih pakai mesin tik gitu sih. Tapi setelah aku lulus tuh kayak emang udah pakai apps kayak gitu kan, dan pelan-pelan tuh kayak pelaporannya tadinya tuh pelaporan pajak tuh kayak kita masukin ke CD itu hasilnya yang udah kita bikin di apps. Terus CD-nya itu kayak kita masukin ke kantor pajak gitu. Kemungkinan hilangnya gede banget. Jadi kita datang ngantri, ngambil nomor antrian, ntar dipanggil dari PTA gitu misalnya. Kita datang masukin CD. Oh ya nih CD-nya gitu. Dan itu kemungkinan hilangnya gede, kemungkinan korup filenya juga gede gitu ya. Jadi memang kalau pajak sendiri sudah lumayan digital ya Mas ya dibanding lain. Tapi di masyarakat sendiri mungkin Mas Rehan juga sering gitu ya ngebantu teman-teman entah di perusahaan atau di ya individu gitu untuk pajak. Sebenarnya udah mulai sadar nggak sih Mas masyarakat tentang isi apa sih pajak tuh udah serba digital gitu ya, banyak yang bisa digital, atau di stigma kayak pajak tuh ribet, pajak tuh harus ke kantornya, itu tuh masih cukup melekat sih sebenarnya di masyarakat kalau sekarang. Oke, masih ya. Harusnya kalau misalnya kayak pajaknya sendiri sih udah digital, udah digital ya. Maksudnya kayak hampir nggak pernah sih saya dengar orang tuh kayak untuk ngelapor SPT itu kayak masih harus ke kantor pajak. Paling permasalahan klasiknya tuh kayak EVIN-nya hilang lah, lupa gitu. Itu yang masih butuh supaya main ke kantor pajak lah untuk request gitu. Tapi sekarang pun udah bisa lewat email dan lain-lain ya. Jadi buat orang pribadi kayaknya selalu online kan? Selalu online, betul. Iya, mulai dari kapan isi SPT, Mbak? Kayaknya 4 tahun lalu sudah online kan? Betul. Iya, saya ngerasain dulu yang kayak sampai orang pajaknya buka booth di kantor saya, pernah tuh. Oh, jadi benar-benar masih offline banget ya? Masih offline. Ayo dong isi gitu ya? Iya, jadi itu kayak bukan kita kantor pajak, tapi orang pajaknya ke kantor. Nyamperin ya? Iya, pernah ada yang kayak gitu. Dan kita isi pakai pulpen gitu kan. Manual banget ya? Manual, dan kita lapor gitu. Jadi memang sebenarnya sudah digital, dan tapi kalau stigma masyarakat sendiri Mas, karena kan yang namanya stigma bertahun-tahun sebelumnya gitu. Apakah masih banyak yang find it hard gitu ya, kayak aduh, apalagi mungkin tingkat korporasi yang lebih rumit lah dibanding individu. Apakah masih banyak dari mereka yang merasa aduh, biar udah online kayaknya kita nih masih agak bingung gitu, masih susah catch up
atau sebenarnya buat mereka tuh udah cukup membantu nih digitalisasi ini? Aku jawabnya coba apa ya, hypothetical kali ya. Jadi sebenarnya kayak masing-masing segmen wajib pajak itu rasanya sih kayak emang punya problem sendiri-sendiri sih. Oke. Kalau emang korporasi gitu ya, let's say enterprise yang emang udah audited dan kayak emang masuk ke bursa gitu ya, itu pasti tingkat kepatuhannya tinggi. Jadi kayak emang problem yang mereka butuhkan mungkin terkait dengan efisiensi, mungkin gimana caranya supaya beberapa hal bisa di-automate gitu. Sedangkan kalau misalnya perusahaan menengah itu permasalahannya ya mungkin kayak masalah-masalah ini kayak beberapa terminologi masih agak bingung dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke UMKM, aku lihat tuh mungkin sebenarnya ya emang beberapa terms emang rumit untuk UMKM, emang stigmanya secara ribet. Tapi sebenarnya kayak emang dari pemerintah pun udah banyak ngasih kemudahan lah gitu. Tapi mungkin ada nggak sih kemungkinan kalau emang UMKM-nya nggak mau bayar pajak gitu? Iya ada juga sih. Iya Mungkin sih. kayak, udah kayaknya masih kecil nih pendapatannya Iya. belum seberapa gitu mungkin ya. Kayak banyak yang kayak Banyak gitu banget juga. sih kayaknya ya. Karena opini opini, saya. Ya, saya jangan disalahartikan kayak ini pendapat resmi ya. Ini opini saya. Kalau misalkan kita ngomongin UMKM ya, kalau kita nggak bayar pajak, terus kayak ada UMKM lain yang bayar pajak, bedanya apa? Apa tuh Mas bedanya? Nggak ada. Iya sama aja. Apalagi Iya. benar ya nggak ada bedanya. Iya. Bisa kayak justru yang udah bayar pajak ditagihin terus. Oh iya karena mana Iya nih kan? gitu kan kayak kita belum isi SPT aja nih yang individu kayak udah isi SPT belum gitu ya. Iya kan? Tapi kalau emang kita nggak pernah lapor dari awal, ya udah gitu. iya ya udah kayak kita nggak pernah ada gitu sebenarnya. Iya benar. Jadi kayak banyak mungkin yang punya stigma, oh kalau misalnya kayak kita patuh pajak pada awalnya itu kayak kita udah kayak nyerahin diri aja Iya, gitu. kayak ada quote and quote beban lah ya untuk Iya. kayak isi gitu. Terus kayak banyak istilah-istilah di lapangan tuh yang ngomongnya kayak orang pajak tuh kayak berburu di kebun binatang gitu ya. Karena ya emang Iya. udah ada di sana semua gitu Betul, kan. Jadi kayaknya ngerasa emang buat UMKM itu bayar pajak mungkin gak ada untungnya buat mereka ya. Masih banyak stigma-stigma Ya gitu. mungkin gak ada untungnya. Dan bayar pajak nggak bayar pajak sama aja, bisnisnya tetap bisa jalan. Betul. Sedangkan penegakan hukum buat mereka-mereka yang nggak bayar pajak juga ya bisa kita bilang lemah. Tapi lemah juga bukan salahnya otoritas juga, karena otoritas juga pasti punya skala prioritas. Kayak ya pegawai Ditjen Pajak tuh seberapa banyak sih, sedangkan kayak emang Yang harus bayar pajak yang berapa harus gitu bayar ya. pajak berapa, pasti dia akan prioritasin mereka yang emang punya penghasilan Yang lebih besar gitu. yang ya. lebih besar kan. Betul. Kayak bisnis kita pun ada atau enggak, mungkin orang pajak juga ya udahlah, udahlah gitu iya ya. kan. Kita nggak bisa handle semua juga nih ya, Iya. tapi mungkin they're trying gitu ya. Tapi Hmm. kalau tadi Mas Rehan juga sempat bilang ya kalau di tingkat korporasi tuh udah lumayan tertib lah ya Mas ya. Tapi Iya, biasanya apa sih kendala yang dihadapi sama yang udah korporasi-korporasi? Karena bisa dibilang mereka udah oke sama digital, mereka udah bisa lah ngikutin. Tapi biasanya kalau kendala yang ditemui itu apa tuh Mas biasanya kalau dari tingkat korporasi sendiri? Nah ini contoh ya, mungkin kayak sekalian aku jelasin tentang pajak.io juga ya. Boleh Mas. Karena emang pajak.io sendiri kita tuh emang fokusnya untuk ke enterprise segmennya emang. Dimana kita ngebantu klien-klien kita itu untuk otomatisasi penerbitan faktur pajak Oke. gitu. Jadi kalau di Indonesia ini setiap perusahaan-perusahaan yang istilah PKP ya, pengusaha kena pajak yang penghasilan itu ada di atas 4,8 miliar per tahun, itu kayak wajib menerbitkan faktur pajak gitu untuk setiap transaksi. Jadi setiap mereka ngeluarin satu invoice, itu ada satu faktur pajak. Oke. Dan permasalahan yang pengen kita solve adalah kalau misalnya kayak klien kita dalam satu bulan dia cetak 10.000 invoice, berarti kan dia harus cetak 10.000 faktur pajak kan. Banyak banget tuh ya. Banyak banget kan. Dan selama ini teman-teman kita yang di korporasi itu kayak emang ngelakuinnya masih menggunakan aplikasi resmi yang punya Ditjen Pajak, di mana emang aplikasinya juga ya cukup tapi nggak real time dan bisa dibilang prone juga sama human error. Terus juga ya itu aplikasi desktop yang harus diinstal dan lain-lain, dan emang nggak bisa di-automate gitu kan. Nah sedangkan kita bikin pajak.io, di mana pajak.io itu juga bisa bikin faktur pajak.
Jadi kayak user kita bisa bayar pajak, bisa hitung pajak, lapor pajak langsung di dalam aplikasi kita. Tapi aplikasi kita ini bisa diintegrasikan sama ERP yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing. Nah, integrasinya itu gunanya apa? Gunanya adalah setiap klien kami itu nanti mereka bikin invoice di ERP mereka, faktur pajak bisa otomatis muncul. Jadi nggak 2 kali kerja gitu. Jadi nggak 2 kali kerja. Sebenarnya yang mau kita solve kayak gitu. Nah, beberapa minggu lalu kami tuh sempat datang ke salah satu prospek. Salah satu prospek yang mau jadi klien kita lah gitu. Kita kan biasa kan ya ngelakuin interview kan sama calon users gitu. Dan kita nanya, dia bergerak di bidang logistik. Dan ketika kita tanya ada berapa sih transaksinya per bulan, kira-kira berapa faktur pajak yang harus dikeluarkan dalam setiap bulannya, mereka menjawab sekitar 15.000 faktur per bulan. Kalau manual berasa banget sih. Iya, dan saya dapat informasi juga untuk mereka cetak itu faktur pajak itu mereka employ 20 orang. Oh, karena 15.000 tadi itu 15.000. Ya coba aja kalikan gaji ya. Misalnya kayak 20 kali ya let's say UMR gitu lah ya. gitu misalnya. Ya mungkin kayak cost-nya mereka untuk melakukan itu tuh 100 juta per bulan. Oh iya benar, 20 kali. Anggaplah 5 juta gitu. Anggap ya. 5 juta. Iya, benar. Udah 1 juta sendiri ya. Belum sama THR kan Iya, gitu. Nah, sedangkan ya dengan otomatisasi kita kan ya berarti kan kita bisa otomat pembuatan faktur pajaknya dan kita hitung efisiensi yang bisa kita kasih itu bisa sampai 82%. Oh, karena ya jadinya nggak butuh sebanyak itu Karena orangnya. jadi nggak butuh sebanyak itu sih gitu ya, karena emang beberapa task ya itu bisa kita automate dan ya itu sebenarnya kayak permasalahan-permasalahan juga yang ya sedikit banyak itu di segmen market kita tuh problemnya yang seperti itu gitu. Oke, jadi ya karena tadi masih manual, jadi mau nggak mau ya mereka harus hire orang lebih banyak gitu ya. Jadi dan ada tadi human error ya karena manual gitu. Jadi di invoice sama di faktur akhirnya beda karena bisa mungkin beda. Udah kebanyakan gitu ya atau gimana? Ada juga yang kayak saking kebanyakan invoice-nya kecetak, faktur pajak lupa kecetak tuh ada. Oh iya benar-benar. Iya kan? Kayak, atau mungkin ke double jadi atau ke double iya juga. mungkin yang kayak gitu-gitu dan kayak untuk mereka ngelakuin rekonsiliasi tiap bulan itu kan juga kayak nyari yang mana yang salah nih iya gitu kan? ya. Itu ya PR banget sih ya. Tapi jadi ini udah dijawab tuh tentang pajak.io gitu. Tapi aku pengen nanya dulu nih Mas. Kita agak mundur ke belakang lagi nih. Boleh. Kenapa sih tiba-tiba jadi pengen bikin pajak.io gitu? Tiba-tiba kepikiran kayaknya seru deh bikin. Okay. Awalnya tuh karena apa? Karena melihat memang masalah tadi gitu ya, salah satu contohnya tadi itu, atau memang karena melihat kayaknya nih ada celah digitalisasi yang lebih bagus nih di perpajakan atau gimana sih Mas? Mungkin Mbak sama teman-teman Uzoners harus tahu background aku dulu. Aku tuh lahir dari keluarga PNS pajak. Oh, pure blood ya, pure blood ya. Ayah saya PNS pajak udah pensiun, ibu saya juga udah pensiun dan dua-duanya emang ketemu di kantor pajak waktu itu. Oh iya, beneran pure blood. Kalau dokter ada pure blood, ini pajak pure blood ya. Jadi kayak emang dari saya kecil tuh kayak jargon-jargon pajak itu kayak biasa saya dengar di meja makan. Ya kan? Akhirnya lulus SMA, saya kuliah di UI ngambil jurusan ilmu administrasi fiskal. Oke. Pajak juga. Iya, saya ngambil pajak. Dan ketika saya lulus kuliah, saya kerja di PwC ya, di PwC itu sebagai tax consultant juga, pajak lagi. Tapi emang berbeda sama orang tua. Kalau orang tua ya emang ngambil jalur sebagai abdi negara, tapi kayak saya kelihatannya lebih suka ada di industri. Beda lah ya, tapi sama-sama di pajak nih ya. Tapi sama-sama di pajak. Jadi kalau misal kayak ayah ibu saya tuh mikir gimana caranya bisa ngambil pajak sebanyak-banyaknya. Nah, tapi saya di industri itu lebih kayak gimana kita bisa bikin pajaknya jadi kecil lah ya kan. Agak berkebalikan dikit nih ya. Agak berkebalikan lah gitu sebenarnya. Kayak kita ngelakuin beberapa efisiensi. Tapi kayak emang jadi kayak ya saya sedikit tahu banyak lah tentang pajak lah emang ya ngerasa dari kecil tuh dari backgroundnya juga. Tapi mungkin pada dasarnya emang gemesan gitu. Karena ketika saya coba kerja ngelihat kok ini sistem harusnya bisa dibikin lebih cepet gitu Oke loh gitu. Tapi kayak ya biasanya kalau kita masih kecil kan ada sesuatu kita gemes, ada mainan kan pengen main. Pengen dirakit gitu ya. Iya kan, pengen ngulik gitu kan sebenarnya. Dan ketika itu emang ada peraturan dari pajak DPR
ya peraturan berapa saya lupa. Tapi kayak emang mereka buka aplikasi untuk penyedia jasa aplikasi perpajakan itu. Nah di situ kayaknya saya ngerasa oh ini bisa apa ya, menuangkan rasa kegemesan saya gini. Kemarin tuh udah dipikirin kayak bisa nih idenya Iya, gitu kayak bisa. Dan ya kita coba jalanin dan kita sekarang udah punya beberapa klien gitu. Ya mungkin kalau misalnya boleh saya sebut, kayak Telkom tuh kan sekarang udah jadi user saya pajak.io juga pernah. Terus kayak ada Bluebird dan kayak ada beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Dan rasanya senang aja gitu sih Mbak, kayak ngelihat oh benar mereka berhasil nih ya gitu. Bukan masalah berhasilnya tapi kayak oh kayaknya klien kami tuh agree kalau sebenarnya cara mengelola pajak yang lebih mudah tuh seperti yang kita kayak pikirin gini nih, dulu gitu kan. Iya, benar. Jadi kayak ya gitu sih sebenarnya. Jadi awalnya karena justru rasa gemes gemes gitu ya, pengen ya. ini bisa dipersingkat gitu ya, bisa lebih dipermudah sih gitu, bukan dipersingkat, mungkin dipermudah. Tapi berarti pajak.io ini startup sejak kapan nih Mas dibangun? Jadi kayak pajak.io ini sendiri sebenarnya kita bikin perusahaan dari 2018 Mbak. 2018, berarti udah sekitar 5-6 tahun ya? Iya. Nah terus kayak dari situ kita kan pengen jadi mitranya Ditjen Pajak tuh. Jadi kayak emang ada beberapa aplikasi birokrasi, terus kayak ada integrasi sistem yang dilakuin. Dan emang itu untuk development-nya itu kira-kira 1,5 tahun tuh. Jadi kayak sekitar bulan September 2019 itu MVP bahkan belum jadi, tapi kita sudah terintegrasi sama DJP. Ya kan? Kita masih ngerjain dari 2018 itu, akhirnya kita launch pertama itu di Juli 2020 di tengah-tengah pandemi. Itu pun lisensi itu jadi lisensi yang kita perlu dapatin waktu itu 6 Mbak. Oh, banyak juga ya? Ada 6. Ya kayak ada e-billing itu untuk bikin kode billing untuk bayar pajak lah intinya. Lalu ada e-filing. Nah, di e-filing itu untuk ngelapor pajak. Lalu ada e-faktur itu yang untuk bikin faktur pajak. Terus ada ibu pot itu untuk bikin bukti potong PPh. Terus ada apa lagi? Saya baru nyebutin berapa tadi? 4. Terus ada yang buat PPh tahunan. Di mana PPh tahunan itu bercabang, ada yang buat badan dan untuk orang pribadi. Lalu terakhir untuk bikin NPWP. E-registrasi. Ya, ada 6 Ada 6 aplikasi. Dan pada saat pajak.io launch itu kita cuma punya 2. Jadi nggak langsung 6 gitu. Cuman punya e-billing dan e-filing. Dan jadi kayak orang yang pakai pajak.io tuh cuman bisa buat bikin kode bayar pajak sama lapor pajak doang. Gitu. Dan waktu itu kita launch gratis ya, karena emang cuma bisa gitu doang. Baru 2 itu doang ya? Baru bisa itu doang. Dan kita tuh baru lengkap license-nya itu di akhir tahun 2021. Oh berarti dalam 1 tahun tuh langsung nambah 4 tuh ya? Iya, langsung nambah 4 gitu. Jadi 6 tuh lengkap tuh 6 ya? Bener. Nah, akhirnya baru coba monetize. Kita nyoba ya ke market gitu kan, memperkenalkan solusi kita yang premium lah let's say gitu. Itu di 2022. Di 2022. Terus kayak kita lagi sekarang mau coba scale up di 2023 ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pajaknya mungkin ini juga salah satu pertanyaan aku yang tadi aku mau nanya juga sih, berarti ini udah sama Ditjen Pajak tuh udah official ya Mas? Misalnya official tuh dalam arti memang sudah apa ya, kalau ada sertifikasinya gitu ya mungkin jadi memang aman lah gitu. Nah tapi ini juga aku pengen nanya nih Mas, kalau untuk pajak.io ini memang fokus untuk korporasi aja atau sebenarnya bisa dipakai sama individu atau gimana sih Mas, target itu siapa sebenarnya pajak.io ini? Ya mungkin perlu pahami dulu kalau kami masih di fase early stage ya gitu. Nah sedangkan kami di fase early stage itu kami harus fokus gitu sebenarnya Mbak. Jadi benar-benar kami itu kalau kami sekarang bilang pajak.io itu adalah solusi untuk otomatisasi penerbitan faktur pajak. Jadi segala macam pajak yang luas itu kita kecilin bener sampai konsentrasi dulu nih di otomatisasi penerbitan faktur pajak. Oke. Ya, jadi kayak emang beberapa lisensi banyak yang kita punya lah, kayak yang pajak tahunan orang pribadi gitu.
Itu kita punya juga sebenarnya lisensinya, tapi itu nggak kita launch di pajak.io sekarang. Kayak service penerbitan NPWP itu enggak gitu. Karena kami juga ingin dikenal gitu dari target market kami tuh, ya kalau orang dengar faktur pajak ingetnya pajak.io. Oke, jadi berarti fokusnya di korporasi dulu nih ya. Iya. Tapi yang korporasinya juga itu sebenarnya korporasi yang emang membutuhkan otomatisasi kita. Berarti kan sebenarnya lebih sempit lagi. Dia tuh mereka yang servisnya ada di B2B. Harus B2B, karena kalau B2C dia nggak keluarin faktur pajak. Ya, kayak kita belanja di Alfamart nggak pernah dapat faktur pajak kan. Banyak banget juga tuh ya kayak kan? faktur pajak. Jadi emang yang bisnisnya harus B2B dan emang harus memiliki volume transaksi yang tinggi. Ada minimum atau berarti Mas? Iya, minimum 1.000 lah. Karena kita ngeliat kalau emang di bawah 1.000 ya sebenarnya emang belum butuh otomatisasi masih juga. Bisa manual tadi itu ya. Jadi kelihatannya emang di industri-industri yang kayak ada di manufacturing, terus di pharmaceuticals, logistik tadi ya, logistik, ya kan, distributor, ya kan, perusahaan distributor tuh yang cepat banget ya tapi. Iya kan, emang kita nyari yang volume transaksi yang tinggi, termasuk di teknologi juga bisa lumayan tinggi kan, bisa kayak hosting services, itu kan unik juga tuh. Kayak ada klien kami yang tahu kan ya, misalnya ada perusahaan hosting, terus kayak kita sebagai klien bisa beli paket, beli hosting di sana, ya kan, beli paket, terus kita bayar kan, kan ada PPN-nya. Harusnya kita nerima faktur pajak apa enggak? Kalau B2C enggak tadi ya? Iya, tapi kalau kita bisa kayak sebagai perusahaan harusnya terima ya? Harusnya kita terima faktur pajak kan, tapi emang mereka nggak bisa ngelakuin itu loh sekarang. Bukan waktu dulu gitu. Tapi sekarang salah satu klien kami ada di hosting, itu setiap klien ngelakuin pembayaran dia bisa langsung ngeluarin receipt otomatis, dan faktur pajaknya bisa langsung keluar berbarengan juga gitu. Karena emang masih banyak banget perusahaan-perusahaan hosting yang ketika dimintain faktur pajak tuh harus ngubungin adminnya. Harus satu-satu dulu. Iya, gitu, kemarin saya udah bayar nih, saya minta fakturnya dong. Buat gitu. laporan ke kantor nih biasanya gitu. Iya kan, misalkan kayak gitu. Oke. Jadi memang fokusnya masih di korporasi sekarang. Tapi kalau kayak UMKM Mas, UMKM kan juga ada yang ya cukup besar gitu ya, mungkin lebih dari. Nah itu kalau UMKM gimana tuh? Karena kan UMKM juga mungkin ada yang bisnisnya lebih B2B atau itu seperti apa Mas? Kami emang ada rencana di tahun depan itu untuk coba memperbesar market kita sampai ke UMKM lah sebenarnya. Tapi sebelum kita main ke enterprise dulu, kami pernah mencoba UMKM dulu. Justru UMKM dulu sebelum ke enterprise? Iya, susah Mbak. Apa tuh Mas biasanya? Susah. Masalahnya tuh di mana? Karena memang beda-beda banget gitu. UMKM kan lebih diverse lah ya dibanding korporasi atau kenapa? Susah karena di UMKM itu kita kan awalnya kan aplikasi kita kasih gratis juga tuh. Itu emang yang daftar tuh banyak UMKM. Tapi mereka nggak ngelakuin activity apapun di situ. Akhirnya kita tanya kan, kenapa? Ternyata mereka nggak ngerti. Iya dong. Kita bikin software pajak aja mereka nggak ngerti gimana mereka bisa operate softwarenya juga software pajak. Tapi kayak emang pajak secara fundamental itu kayak mereka juga nggak ngerti. Jadi ya UMKM ini masih banyak butuh disosialisasi mungkin ya. Investasinya kayaknya perlu besar gitu untuk bisa masuk, karena ya satu emang harus edukasi. Terus emang kayak solusi yang dikasih mungkin nggak mungkin sama dengan apa yang kita kasih ke enterprise kan. Iya kan, mungkin kayak mereka lebih pengen terima beres. Ya pokoknya rapi deh gitu ya. Iya rapi gitu. Tapi juga sebenarnya banyak juga hal-hal yang kita masih punya blind spot gitu juga ya. Karena UMKM ini sendiri, tadi kan saya bilang kan hipotesis saya, mereka tuh nggak mau bayar pajak gara-gara mereka nggak punya insentif. Kewajiban atau merasa kayak ada ngaruh apa gitu. Nggak ngaruh apa. Berarti kan kita harus bisa bikin sesuatu, kalau misalnya bayar pajak ada kemudahan loh. Kemudahan apa? Ya banyak, mungkin akses ke financing lebih mudah gitu. Iya, jadi mungkin memang harus timbal balik lah ya. Iya, mungkin itu kayak sesuatu yang perusahaan-perusahaan sejenis kami itu kayak emang harus mikir untuk bisa penetrate masuk ke UMKM sih sebenarnya.
Tapi berarti tadi ada bocoran rencana kedepannya mau balik lagi nih berarti Mas ke UMKM. Nggak balik lagi juga, tapi memperbesar masa ke sana. Memperbesar. Iya. Ya semoga di saat itu UMKM udah lebih melek sama pajak ya, karena Iya. bisa dibilang juga beberapa tahun ini udah lumayan banyak ya Mas orang yang lebih aware lah sama pajak Iya. dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Kayak sekarang orang SPT dong, udah banyak yang mulai saling Iya. ngingetin, udah dibanding dulu gitu ya kayaknya. Karena kayaknya habis COVID kantor pajak kayaknya lebih galak sekarang. Oh iya sih. Iya kan? Iya, Jadi, bahkan di sosial media aja suka ada lagi yang flexing tiba-tiba bisa kali pajaknya gitu ya, Iya. kayak langsung deg-degan juga sih, padahal saya nggak pernah flexing gitu. Tapi kalau tadi pajak.io gini Mas, ini dia makanya gimana sih? Apakah kita harus download aplikasi atau bisa langsung dibuka di browser atau Iya. seperti apa sih Mas? Oh, kalau kita sih emang pakai web browser sih emang ya. Jadi bentuknya web app. Jadi nggak harus ada aplikasi khusus yang diinstal dulu gitu, nggak Iya. perlu ya. Jadi bisa langsung Iya. di web app. Berarti di mana aja enak dong ya? Iya, karena emang karena target kami tadi kan di enterprise kan. Dan ya harusnya kan mereka yang kerjanya pakai laptop dong atau pakai komputer. Jadi emang kita nyediain interface-nya itu emang untuk bener-bener untuk desktop gitu sebetulnya. Oke, jadi nggak harus ada aplikasi karena kan ya aplikasi kan lebih harus ada aplikasi lagi ini bisa di mana aja berarti ya. Nah, kalau sekarang nih Mas, kelebihannya pajak.io sebenarnya itu apa dibanding yang lain? Aku nggak tahu nih, apakah sudah ada yang sejenis dengan pajak.io atau belum, tapi apa sih kelebihannya menggunakan pajak.io gitu ya dibanding yang sebelumnya, atau fitur-fitur apa unggulan dari pajak.io ini sendiri? Ya kalau emang dari pajak.io ini sendiri ya, kami benar-benar memfokuskan untuk di otomatisasi faktur pajak gitu sebetulnya. Mungkin ada beberapa kompetitor kami yang emang punya fitur yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misal kita ngomongin faktur pajak, aku berani ngadu deh gitu sebenarnya. Karena kita benar-benar fokusin Fokus di di situ. faktur pajak dan kami make sure kalau emang solusi faktur pajak kami itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan yang dimiliki oleh enterprise ya, dari sisi basic function sampai ke otomatisasinya gitu. Terus kayak perbedaan lagi yang mendasar itu kayak dari computing. Jadi ada mungkin kompetitor kami juga yang emang solusinya itu bentuknya adalah desktop application yang mungkin harus di install di dalam satu server gitu. Dia kayak emang masuk ke premise-nya si perusahaan lah. Sedangkan kalau kami full cloud. Oke. Nah, jadi kayak kita main Facebook aja, tinggal buka pajak.io, login Dari device manapun gitu. dari ya? device manapun bisa masuk. Tapi ya lagi-lagi kan tarik-tarikannya masalah IT compliance perusahaan dan gitu. Ya mungkin kayak beberapa kompetitor kami mereka main di on premise karena emang ada beberapa requirement dari perusahaan, mungkin lebih orang IT-nya lebih suka itu diinstal di dalam itu. Tapi sebenarnya secara konsekuensi kami pasti lebih murah dong karena kita nggak perlu ada investasi di awal terkait Betul. server, managed service dan lain-lain. Dan kedua ketika ada issue resolution ya, misalnya kayak ada beberapa update gitu dari Ditjen Pajak gitu, atau mungkin ada beberapa permasalahan terkait sistem, kami nggak perlu melakukan on-site visit, ya kan? Karena emang kita bisa ngebenerin semuanya, bisa ngupdate langsung dari kita kan. Sedangkan untuk mereka yang di on-premise, ya mungkin harus visit gitu ke kliennya satu-satu. Dan ya mungkin kalau emang bisa remote ya, tapi kita ngeliat dari sisi scalability, punya kita lebih scalable sih harusnya gitu. Oke, jadi tadi ya karena bisa dibuka dari device manapun. Misalnya aku ketinggalan di komputer, ada yang masalah, aku bisa buka dari laptop di rumah tanpa harus install apa-apa lagi gitu ya Mas. Yes. Tapi tadi sempat menarik nih, sempat disinggung sama Mas Rehan tentang pakai sistem cloud. Ya. Nah, memang tadi juga sempat dibilang ada IT yang lebih suka pakai yang desktop atau aplikasi gitu ya. Ya. Keamanannya gimana Mas? Karena kan kita tahu yang namanya pajak, apalagi menyangkut korporasi besar tuh, ya data-datanya data-data yang sangat penting gitu, nggak boleh sampai keluar gitu. Nah itu untuk keamanannya sendiri gimana sih Mas untuk dari pajak.io ini? Kita ya, memberi perhatian yang sangat khusus sih sebenarnya kan untuk masalah keamanan ya gitu. Jadi kayak emang requirements dari sisi Ditjen Pajak juga udah sangat ketat ya. Jadi kayak emang data infrastructure itu kayak emang harus ada di Indonesia. Dan kami juga
tersertifikasi juga ISO 27001 lah gitu. Dan emang setiap tahun kita ada ngelakuin audit juga oleh pihak eksternal gitu kan untuk ngecekin tentang compliance di kita tuh seperti apa. Dan dari Ditjen Pajak juga selalu ada pengecekan berkala tiap tahun gitu. Jadi ya mungkin beberapa algoritma juga yang emang pakai standar security ya. Mungkin saya agak kurang fit untuk bisa menjelaskan ini, mungkin CTO saya lebih ngerti. Tapi kayak emang enkripsi, masalah SSL dan lain-lain itu juga ya kita memakai industri standard emang yang pakai guideline-nya ISO 27001. Jadi sih harusnya kalau misalnya kayak secara IT compliance kita oke. Tapi emang ada beberapa perusahaan juga yang emang mereka punya kebutuhan untuk sistemnya tuh di-embed di server mereka gitu. Ya kita juga bisa sih untuk ngasih solusi kayak gitu. Jadi emang kita bekerja sama juga emang sama beberapa cloud provider gitu kan. Jadi kayak emang beberapa aplikasi kita bisa kita taruh di private cloud supaya kliennya bisa kontrol gitu kan. Oh, jadi memang ada opsi-opsi seperti emang itu. Ada opsi. Misalnya tadi perusahaannya nggak mau nih bareng gitu ya, bisa didiskusikan lagi berarti ya Mas ya? Bisa juga. Tapi ya pasti ya lebih mahal karena emang maintenance-nya kan perlu khusus kan. Kalau misalnya kayak update atau apa ya kita kan tetap harus sendiri kan gitu. Oke. Jadi gitu. Aman lah ya untuk karena yang seperti kita tahu lah Mas, akhir-akhir ini dari tahun kemarin lah udah banyak banget nih kasus-kasus data bocor lah apalah. Jadi ini dijamin aman users karena tadi Mas Rehan bilang sering diaudit dari Ditjen Pajak pun memang berkala gitu ya Mas untuk ngecek ini aman atau enggak. Jadi data-data kalian harusnya sih aman ya, trustnya gitu. Nah tapi kalau untuk penggunanya sendiri Mas, sekarang tuh tadi udah sempat disebutin ya ada Bluebird, ada Telkom gitu. Nah itu selain mereka tuh pakai bisa di Jakarta doang atau bisa di mana aja sih sebenarnya pengguna dari pajak.io ini? Bluebird itu kok nggak salah tuh kayak mereka tuh ada sekitar 27 atau 29, kayak 27 deh, 27 perusahaan Bluebird itu yang memakai pajak.io dan dari mana aja. Kalau nggak salah kayak ada semacam perusahaan kayak Bluebird Bali gitu juga kayak pajak.io. Tapi mungkin saya perlu cek, tapi harusnya iya ya. Jadi sebenarnya service kita tuh nggak terpusat di Jakarta karena emang pajaknya emang berlaku secara nasional ya gitu. Jadi kayak emang selama objek pajak nasional itu emang bisa menggunakan pajak.io. Kecuali kalau misalnya pajak restoran gitu. Nah pajak restoran itu kan beda sama PPN. Kalau pajak restoran itu masuknya ke pajak Pemda. Oh itu beda lagi ya? Beda. Itu berarti masuknya ke Pemda DKI gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita di kota lain ya pasti masuk ke Pemdanya sendiri setempat kan. Agak ribet tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak pajak nasional itu kayak harus bisa pakai pajak.io. Oke, jadi sebenarnya nggak terbatas. Karena tadi balik lagi ini juga internet based gitu ya. Jadi bisa di mana aja, nggak harus di Jakarta atau ya Jabodetabek lah ya. Jadi bisa mungkin users di sini ada yang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mungkin ada yang atau bagian Jawa Timur gitu kan, kayak ini Jabodetabek doang atau enggak. Bisa langsung hubungi Mas Rehan nanti gitu. Jadi aku yang promosi. Iya dong, makasih Mbak. Nah, tapi kalau dari pajak.io ini Mas, tadi kan udah disebutin kalau aman gitu ya. Terus juga pakai sistemnya cloud. Nah, tapi kalau misalnya nih Mas, misalnya sebuah perusahaan mereka tuh benar-benar pengen nyerahin gitu ya semuanya ke tim pajak.io, atau mereka tuh tetap harus ada orang yang nanti handle, atau nanti gimana sih sistem dari SDM-nya sendiri gitu. Karena kan ini otomatis nih. Itu gimana tuh? Jadi emang yang berat itu biasa di integrasi awal ya. Di integrasi awal tuh yang sebenarnya kita harus bisa mastiin ke klien-klien kami ini mereka bisa rely ke sistem nggak gitu sebenarnya 100% gitu. Karena kalau misalnya mau di fully automate sih bisa. Kita dulu pernah punya pengalaman pernah handle salah satu BUMN ya. Itu tuh kita pernah automate sekitar 40.000 transaksi per hari. Wow, berarti sebulan banyak banget ya. Sebulan banyak banget. Dan itu nggak mungkin di-review sebenarnya Mbak. Jadi itu kayak benar-benar pakai batching gitu loh, kayak ketika transaksinya udah nyentuh angka berapa itu kayak otomatis gitu ya. Terproduksi gitu. Tapi ada juga klien yang agak takut. Jadi kayak pas masuk di pajak.io jadi draft dulu deh. Ya kan, jadi kayak emang supaya mereka bisa review gitu. Ya kami ngebebasin sih, jadi kayak emang
mau bisa di allow gitu fiturnya. Ini mau langsung kayak kita langsung uploadin ke Ditjen Pajak atau kayak emang mau ditahan di draft dulu gitu, itu juga bisa. Nah jadi kayak kalau emang mereka mau fully automated biasanya harusnya nggak sebanyak itu mereka butuh orang. Tapi kalau emang mereka masih review, mungkin masih ada tim pajaknya yang harus bisa supervise. Terus dari kami juga menyediakan ada kayak dedicated account manager gitu sih, yang bisa ditanya-tanya juga sebenarnya. Tapi ditanya-tanya terkait dengan sistem ya. Dan ya setiap deadline pelaporan pajak itu kami juga standby tuh. Misalnya kayak PPN itu deadline-nya kan di setiap akhir bulan tuh. Nah tuh udah kayak dari H-3 tuh udah pasti lembur dan emang Jam sibuk lah ya. jam sibuk, dan kita harus mastiin di setiap akhir bulan jam 24.00 itu kayak SPT-nya klien itu udah berhasil di Udah submit. masuk tuh. Oh berarti dari bisa ngingetin juga berarti Iya, ya, benar. Ini SPT-nya belum nih. Iya, dan kita juga selalu proaktif sih. Kayak ini SPT-nya mau dilapor kapan Pak gitu, supaya kita bisa standby kalau misalnya kayak ada permasalahan. Ya bisa kayak emang added service aja sih. Karena kalau mereka pakai aplikasi DJP mereka nggak punya tempat untuk teriak. Ini gimana sih gitu Iya ya. kan, mau coba teriak Mau ke nanya siapa, mau nanya gitu. ke siapa. Nanya ke Ditjen Pajak juga udah pusing duluan gitu. Iya kan. Jadi jadi nah kalau tadi kan Mas Ryan juga sempat bilang ya kalau yang sebelumnya tuh sistem manual adalah kemungkinan error. Nah, kalau dari pakai sistem pajak.io ini apakah ada kemungkinan error juga atau kayak nggak, ini karena udah otomatis jadi 99,9% lah ini aman atau seperti apa Mas? Aku takut Mbak ya kalau misalnya ngomonginnya pakai angka gitu ya, karena kayak kelihatannya Gimana ya, gitu. gimana gitu. Tapi mungkin aku coba jelasin agak kualitatif aja kali ya. Jadi misalnya nih yang mendasar deh. Kalau aplikasinya punya Ditjen Pajak, itu aplikasi harus diinstal di laptop. Misalnya mbaknya make nih. Terus mbaknya cuti. Ya udah baik. Baik kan? Dan karena itu ada di laptop mbak doang dan teman-teman nggak punya akses buat masuk ke laptop mbaknya. Dan itu kalau misalnya mbaknya cuti. Kalau laptop dicolong, Hilang semua tuh datanya ya. datanya hilang semua. Betul. Gitu kan. Ya kayak dari situ aja resikonya tinggi sih menurut saya. Nah kalau misalkan di pajak.io kita kan udah terintegrasi langsung sama Ditjen Pajak. Kita bahkan bisa minta data yang kemarin itu buat migrasi itu secara otomatis bisa kita lakuin. Jadi kayak emang masalah data secara historis, aku bisa bilang pajak.io jauh lebih reliable lah dibandingkan yang aplikasi originalnya gitu sebetulnya. Dari migrasi aja. Dari sisi performance itu juga aku udah pernah coba ngecek. Itu kalau misalnya pakai aplikasi yang existing itu kayak mungkin untuk nyetak satu faktur itu bisa sekitar 10 detik lah gitu mungkin ya. Tapi di pajak.io kita bisa coba optimize, di setiap 1 detik kita bisa bikin 3 faktur. Wow, cepet banget ya. Cepet banget. Jadi emang kita buat punya volume transaksi yang tinggi gitu kan. Misalnya mau di challenge kayak 200.000 faktur per hari gitu misalnya, harus bisa selesai kurang dari berapa jam gitu. Ya kita emang didesain untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan kayak gitu. Dan juga ya itu dari sisi kolaborasi juga. Kalau yang di aplikasi existing ya itu tadi cuma ada di satu workstation, satu laptop. Jadi emang data nggak bisa sharing. Sedangkan di pajak.io cloud base, kita punya multi user features, punya multi company features. Jadi kayak emang setiap satu perusahaan bisa di manage lebih dari satu orang, dan satu orang bisa manage lebih dari satu perusahaan. Itu yang bisa bikin kolaborasi antar tim di perusahaan juga lebih bisa kita optimize lewat pajak.io. Jadi jawabnya nggak pakai angka tuh ya sebenarnya, jawabnya pakai tadi tuh ya. Satu, waktu udah pasti paling penting ya, karena apalagi tadi kalau contohnya tadi berapa ribu faktur gitu dalam sehari, kayak kalau manual agak sakit kepala juga ya. Lalu juga tadi reliable karena bisa dipindahnya juga dengan mudah ya Mas tadi. Dan balik lagi kalau sebelumnya ya aku yang megang, aku cuti, ya udah bye-bye semuanya gitu. Ini tuh bisa diakses oleh siapapun. Jadinya kayak mirip sosial media ya, aku bisa akses, pas bisa akses gitu. Jadi dan emosinya aman tadi ya Mas ya. Aman. Nah, sekarang ke pertanyaan paling penting Mas. Dari obrolan kita kurang lebih udah 45 menit ini, harganya berapa sih Mas untuk pajak.io ini? Karena udah semangat nih, udah pengen banget pakai, tapi harganya berapa nih Mas?
Kita kalau harga tuh pakai tiring sebenarnya, Mbak. Oke. Jadi kayak emang yang transaksinya 1.000 sampai yang transaksinya 100.000 per Pasti bulan, beda lah ya. kita pasti beda. Tapi kita start itu kayak dari 1,2 juta per bulan untuk 1.000. Oke, 1,2 juta per bulan untuk 1.000. Untuk 1.000, iya benar. Kita start dari situ. Tapi kalau emang volumenya besar gitu, ya pasti diskonnya juga besar gitu sih sebetulnya. Sesuai nanti berarti ya, berarti harganya beda-beda. Tapi mulai dari 1,2 juta aja per bulan. Dibanding 1.000 tuh satu orang pegawai lah, masih bisa dibilang satu orang pegawai untuk ngerjain UMR. Ya hemat banget sih jatuhnya ya. Anggaplah UMR 5 juta, satu ini 1,2. Lumayan menghemat 3,8 juta, belum sampai THR. Iya benar. Pajak.io nggak usah pakai THR. Gitu ya. Jadi menghematnya lumayan. Tadi kalau misalnya users di sini ada yang perusahaannya mungkin mau nanya-nanya, kalau aku segini nih fakturnya, karena kan beda perusahaan, beda juga kebutuhannya, Mas, nanti bisa langsung diskusi dengan Mas Rehan. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya ada users nih, Mas, yang pengen gitu ya, tertarik untuk menggunakan pajak.io untuk mungkin di perusahaannya, atau mungkin mau nanya-nanya dulu gitu, ini gimananya, bisa kemana tuh, Mas, kita nanyanya? Kalau cara paling cepat sih kayaknya yang aku bisa kepikiran sekarang ya, coba aja DM Instagram pajak.io deh gitu mungkin. Itu ya di @pajak.io gitu sebenarnya, pajak.io sebetulnya. Jadi bisa langsung DM, atau kalau misalnya mau tahu informasi juga di website-nya juga udah cukup dijelasin tuh ya. Iya benar, di website juga ada kontak kan, ada kayak icon WhatsApp juga di situ. Jadi tinggal diklik aja terus kayak langsung ngobrol aja sama customer service kita untuk bisa jadwalin meeting untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, jadi gampang banget tuh, bisa lewat Instagram tadi di pajak.io, pajak.io, atau mungkin di websitenya juga sama ya, pajak.io. Jadi bisa baca dulu, mungkin penasaran gitu kan users, ini gimana sih gitu. Mungkin yang lebih ngerti pajak lebih banyak pertanyaannya dibanding aku gitu. Tadi kan kita ini baru dasar-dasar, nanti pasti dijelasin lagi ya, Mas. Dan pastinya nanti kalau misalnya ada perusahaan yang mau make, ada training gitu Mas ya, ada training lagi kan ya. Jadi nggak usah khawatir nanti aku nggak bisa makainya gimana. Ada ajarin Mas Rehan. Gitu. Jadi dan ini bisa dipakai di seluruh Indonesia ya, Mas? Bisa. Di seluruh Indonesia bisa pakai, bisa langsung hubungin Mas Rehan aja nih di sini. Dan terakhirnya, Mas, terakhir banget mungkin ada 1-2 kata, ini kayak kata penutup gitu ya, penutup dari Mas Rehan nih, mungkin tentang pajak.io atau mungkin tentang pajak in general lah, tentang digitalisasi pajak mungkin buat teman-teman users di sini. Ya mungkin kayak mau kasih aja kali sama Mbaknya dulu, dan kayak Bang tim Terima dari kasih juga loh sudah datang ke Uzon. teman-teman dari Uzon udah ngasih kesempatan buat saya dan pajak.io mungkin bisa ngejelasin lah lebih panjang lah gitu ya tentang pajak.io itu kayak gimana ke teman-teman Uzoners juga. Dan ya kalau emang teman-teman Uzoners mungkin merasa butuh gitu tentang solusi pajak.io atau mungkin ada input untuk kami, ya feel free aja untuk hubungin kita. Tadi udah disebutin sama Mbaknya, jadi ya masuk aja ke Instagram pajak.io atau masuk ke website kita. Nah di website kita itu ada emang icon WhatsApp di situ, bisa langsung di chat aja, dan kita bakal sangat-sangat senang untuk bisa ngobrol lebih lanjut dengan teman-teman Uzoners. Oke, dan tadi kan ini baru satu nih, Mas, fokusnya. Apakah ada kemungkinan bisa ke yang lain juga? Tadi kan ada 6 ya tadi kalau nggak salah, ada 6 services sebenarnya udah punya lisensinya. Apakah ada rencana ke depannya untuk expand gitu, untuk jadi nggak cuma fokus di faktur aja? Tapi ini bakal manjangin durasi nih Mbak, kalau ngomong apa-apa. Nggak apa-apa sih ya, kayak Zonya sih bocoran nih. Siapa tahu kan ada yang, boleh nggak ada yang lain gitu kan. Jadi kita kebetulan kayak di akhir bulan ini kita mau launch ada fitur baru sebenarnya. Oke, pas banget kan aku nanya ada fitur baru. Iya, lupa tadi mau diomongin. Jadi kalau kita kemarin kan buat otomatisasi faktur pajak, tapi kita sekarang bersama dengan faktur pajak, kita juga pengen mengotomatisasi penempelan imaterai sebenarnya. Karena emang ya ada banyak perusahaan yang punya invoice di atas 5 juta. Harus pakai materai. Itu harus dimateraikan kan. Jadi kita pengen ngasih solusi e-invoicing yang lengkap gitu. Jadi kita nggak cuma bikin faktur pajak, kita juga pengen bikin invoice komersialnya, yang desainnya bisa kita sesuaikan sama desain invoice perusahaan masing-masing. Lalu kita bisa stamping e-materai langsung di dalam invoice-nya gitu. Jadi nggak perlu drag and drop. Satu-satu gitu ya? Satu-satu, karena kalau misalnya drag and drop kan di mana otomatisasinya kan. Jadi ya setiap kita bikin invoice, ya invoice-nya jadi, udah dimateraikan pula, faktur pajaknya jadi, dan bisa langsung kita kirimkan lewat email langsung ke si pembeli.
Oke, tuh ditunggu akhir bulan ini ya Mas. Akhir bulan ini. Ditunggu Zoners. Jadi tadi selain e-faktur udah ada fitur baru, ditunggu akhir bulan ini. Jadi lebih lengkap lagi. Langsung aja cek Instagramnya pajak.io atau di websitenya pajak.io. Dan hari ini udah hampir 1 jam Mas kita ngomong. Udah 50 menitan lebih ternyata ya Zoners kita ngomongin tentang pajak. Dan udah banyak banget tadi insight dari Mas Rehan juga tentang digitalisasi pajak, terus tentang kemudahan-kemudahan dengan pajak.io. Misalnya Zoners merasa butuh, bisa langsung hubungi tadi ya yang udah disebutin berkali-kali tuh pajak.io nih aku sebutin sekali lagi. Dan makasih banyak Mas Rehan udah mampir ke Yuzontalk hari ini. Semoga nggak kapok ya main ke Yuzontalk nanti. Mungkin kalau fiturnya udah nanti yang baru atau mungkin udah 6-6-nya main lagi Mas kesini ya. Siap. Kita jelasin lagi ke Yuzoners. Kalau gitu gue Putri pamit undur diri dari Yuzontalk hari ini dan bye Yuzoners. Thank you.